Hello, welcome back to another video with me, Choco Siva Books. Oke, di video kali ini aku bakal nge-review buku yang berjudul Jeng 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 jeng, klien ketiga karangan Sidik Nugroho. Di waktu itu Sidik Nugroho nge-DM aku di Instagram. Dia bilang dia berkenan untuk memberikan karyanya yang baru aja terbit tahun 2021 ini. Dan ini buku masih fresh banget. Oke, buku ini mengisahkan tentang karakter utama kita yang bernama Prasada. Dia adalah seorang penulis. Lebih tepatnya, dia adalah seorang ghostwriter. Apa itu ghostwriter? Hantu, penulis hantu? No, ghostwriter adalah seseorang yang menuliskan tentang kehidupan orang lain. Selama menjalani kehidupannya sebagai ghostwriter, dia pun mendapatkan tawaran dari seorang laki-laki parubaya yang berumur 65 tahun bernama Bung Alex untuk menuliskan kisah hidupnya Bung Alex ini. Dan si Prasada pun menerima tawarannya. Dan ternyata si Bung Alex ini secara cuma-cuma memberikan 20 juta kepada si Prasada ini. Katanya ini uang di luar dari pembayaran buku ini. I mean like 20 juta secara cuma-cuma. Anyway, selama menjalani pekerjaannya dengan Bung Alex ini tidak pernah menceritakan tentang kehidupannya. Tapi Bung Alex ini hanya mengajak Prasada jalan-jalan, hanya mengajak Prasada makan-makan, liburan, dan lain sebagainya. Hal saat itu si Prasada ini sedang panas-panasnya menjalani hubungan PDKT dengan seorang gadis yang bernama Henita. Dan pada saat itu Bung Alex pun menceritakan bahwa hidupnya itu hanya tinggal 4 bulan lagi. Siapa sebenarnya Bung Alex ini dan apa hubungannya dia dengan Prasada? Semua bisa kalian temukan jawabannya di dalam buku ini. Oke, waktunya kita masuk ke dalam reviewnya. Aku pernah ngebaca buku karangan Sidik Nugroho yang Melati di Dalam Kegelapan, dan buku itu adalah buku horor misteri yang menurutku itu bukunya terlalu mengerikan dan juga cukup menyeramkan juga. Belum lagi misterinya yang susah ditebak. Dan aku agak sedikit beranggapan bahwa buku klien ketiga ini akan banyak unsur mengerikannya juga. Tapi ternyata enggak. Di sini bukunya lebih kayak menceritakan tentang kehidupan, menceritakan tentang slice of life, menceritakan tentang kehidupan cinta, kehidupan berkeluarga, dan lain sebagainya yang menurutku itu sangat overwhelmed banget. Cukup menghangatkan hatiku waktu ngebaca buku ini. Di Sidik Nugroho ini tidak pernah bertele-tele dalam menceritakan cerita, jadi langsung plek dijelaskan plek ini adalah kasusnya plek dan ini adalah penjelasannya yang menurutku tuh sangat menyenangkan untuk dibaca. Karena itu buku ini tuh menurutku adalah buku one sitting book, dimana saat aku duduk membaca tau-tau habis. Anyway, untuk ceritanya aku enjoy dan aku suka menceritakan tentang kehidupan Prasada yang sebagai penulis, seorang novelis. Karena kehidupan seorang penulis itu tidak semewah atau tidak seindah dalam cerita-cerita novel cinta-cinta di mana seorang penulis adalah kehidupan sukses dan lain sebagainya. Pastinya benda. Di sini menceritakan tentang sisi tidak enaknya sebagai seorang penulis. Di mana kadang tidak adanya pesanan, atau tidak keluarnya uang komisi, atau tidak terbayarnya uang royalti, dan lain sebagainya. Yang menurutku itu sebagai seorang penulis juga kayak semacam oh shit, menusuk banget. Di sini juga menceritakan tentang Prasada yang mendalami kehidupannya sebagai trader saham. Aku sebenarnya nggak terlalu tahu tentang trader saham atau hal-hal bermodalkan saham kayak gitu, tapi di buku ini menceritakan tentang Prasada yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai trader saham. Menurutku kayak kita juga belajar banyak sih tentang kalian mungkin yang sedikit tertarik dengan kehidupan bersaham-saham seperti itu. Mungkin kalian bakal enjoy banget dengan penjelasan Prasada tentang saham itu, yang personally for me I'm not really into saham dan lain sebagainya, tapi aku bisa mengetahui sedikit tentang saham dari buku ini. Jadi ya menurutku kayak oke, menarik. And the last one is bukunya ini plot twistnya sangat aku nggak menyangka banget, jujur aku nggak menyangka banget bahwa buku ini akan memberikan plot twist yang sebegini besarnya. Aku kira plot twistnya itu kayak semacam oke, oh begitu ternyata
oh shit, kayak menurutku benar-benar I didn't see that coming. Wait. Dan ada lagi, satu lagi, buku ini ada hal yang uniknya, dimana di sini tuh ada momen dimana si Prasada dan Henita ini, dimana si Henita ini menciptakan lagu dan Prasada ini menciptakan iramanya dan mereka itu bernyanyi gitu. Dan yang uniknya di sini lagunya itu available, kalian bisa dengar lagunya ada linknya diberikan di bawah buku ini. Kalian bisa mendengarkan lagunya di sini ada liriknya, dan lagunya ini juga available di link yang tertera di bawah ini. Jadi waktu itu waktu ngebaca buku ini aku juga mendengarkan lagunya, aku mencoba membuka linknya, dan lagunya ini cocok banget kalian dengarkan ketika sudah nyampe di ending. Jadi waktu kalian sudah mau nyampe di ending, kalian putar lagu ini dan rasakan sensasinya. Anyway, I'm going to talk about hal yang menurutku agak sedikit kurang serap di dalam buku ini adalah, dalam buku ini menurutku terlalu cepat banget menjelaskan tentang proses dari segala hal. Jadi dimana Prasada itu diminta untuk mengerjakan ini, terus lalu setelah itu tahu-tahu sudah mau selesai aja. Aku kayak aku belum menangkap semuanya tapi tiba-tiba sudah selesai. Jadi menurutku aku kurang mendapatkan feel dari cerita itu kalau terlalu cepat diceritakan, dan ada beberapa bagian yang membuatku itu kurang jatuh cinta sama karakternya, bukan karena aku benci tapi karena kurang diceritakannya kisah sang karakter ini. Jadi aku kurang bersimpati sama dia, dan aku kurang merasakan kesedihan, kesenangan, dan rasa apapun itu karena ya kurang diceritakan. Cuma sekilas dijelaskan ini, tapi tiba-tiba pas dimunculkan lagi menjadi karakter yang penting gitu, langsung kayak tapi overall, aku suka banget sama buku ini karena ini buku ringan banget untuk kalian baca. Apalagi kalau kalian suka cerita tentang slice of life, cerita yang mungkin agak sedikit sedih tentang kehidupan dan tentang cinta, tapi pengen dibumbuin dengan misteri, kalian harus banget baca buku ini. Dan ini adalah buku tipe yang one sitting book. Jadi ketika kalian duduk pegang buku ini, tahu-tahu sudah selesai. Jadi kalian harus hati-hati ya. So that's all my personal opinion about this book. So it's really enjoyable. You should try it. Kalau kalian tertarik untuk membeli buku ini, kalian bisa cek di Instagramnya Sidik Nugroho. Aku bakal naruh linknya di description box. Dan kalian bisa pesan langsung ke beliau. Dan anyway, thank you so much banget kepada Sidik Nugroho yang sudah memberikan aku honor untuk membaca karyanya yang berjudul Klien Ketiga ini. Dan terima kasih sudah, wow, my dog is barking like crazy. Anyway, thank you so much for watching. Semoga kalian enjoy dengan video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dan video ini, dan jangan lupa dukung aku di Traktir ya. Okay, see you soon. Bye bye.